Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi admin selanjutnya, yaitu pada bab 6 kita akan membahas tentang perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Nah, di sini kita tahu dulu bedanya biaya pesanan dan biaya proses. Jadi untuk biaya pesanan biasanya perusahaan itu memproduksi produknya sangat bervariasi atau heterogen, banyak. Jadi nggak cuman satu jenis produk, tapi banyak sekali produknya, bervariasi. Kemudian bisa diakumulasi berdasarkan pesanan kerja. Biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Jadi intinya untuk perhitungan biaya pesanan itu dia digunakan untuk perusahaan atau produsen yang membuat produknya beragam jenisnya, dan biasanya ini adalah untuk perusahaan yang sifatnya jasa. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses ini biasanya untuk perusahaan yang hanya membuat satu jenis produk atau homogen, satu tapi dalam jumlah yang banyak yang diproduksi. Kemudian dia biayanya bisa diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Kemudian biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode. Selanjutnya di buku Akmen halaman 339 kalian kerjakan latihan soal 611. Di sini kalian cukup memilih produsen perusahaan ini masuk kategori sistem pesanan atau sistem proses. Jadi di sini dicontohkan produsen cat. Nah, cat itu dia satu jenis atau banyak jenisnya. Kalau dia satu, berarti tadi ya kita sebut sebagai sistem proses. Kemudian kita lihat di sini ada jasa. Nah, jasa itu seringnya adalah pesanan. Jadi dia banyak. Kita biasanya misalnya jasa salon. Nah, salon itu kan semakin sederhana potongan rambutnya itu semakin memerlukan biaya yang lebih sedikit. Sedangkan untuk model yang lebih susah itu membutuhkan biaya yang lebih banyak karena alatnya atau bahan yang digunakan semakin banyak, seperti itu. Tapi kalau produsennya cuma memproduksi satu, misalnya mobil, itu kan ya satu jenisnya mobil, cuman mungkin beda merek, seperti itu. Nah, sehingga itu dimasukkan sebagai sistem proses kalau hanya ada satu jenis produk, sehingga nanti memperinci biayanya itu kita bedakan berdasarkan sistemnya, jadi sistem pesanan atau sistem proses. Kemudian langsung ke bab 7, itu tentang alokasi biaya departemen pendukung. Nah, di sini kita tahu dulu ada dua jenis departemen di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama kita tahu ada departemen produksi, kemudian ada departemen pendukung. Jadi yang dimaksud departemen produksi berarti departemen tersebut bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Jadi kalau di sini jasa, contohnya ada kantor akuntan publik. Nah, di dalam kantor akuntan publik itu departemen produksinya bagian apa? Jadi ada nanti bagian jasa konsultasi manajemen. Kemudian nanti ada departemen pajak, ada lagi nanti departemen audit. Nah, itu adalah departemen produksi yang berhubungan langsung dengan jasa yang dijual kepada pelanggan. Nah, itu kalau usahanya adalah kantor akuntan publik. Kalau misalnya perusahaan manufaktur, misal di sini ada produsen sepeda. Nah, departemen produksinya itu apa? Nanti ada departemen perakitan. Kemudian ada departemen pengaplasan ya. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan produk yang akan dijual ke pelanggan. Sedangkan yang dimaksud departemen pendukung itu adalah departemen yang diperlukan untuk mendukung departemen produksi. Jadi dia tugasnya menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan departemen produksi, tapi tidak untuk membuat produk yang akan dijual. Jadi dia ini mendukung apa-apa yang dibutuhkan untuk departemen produksi.
Jadi dia berhubungan dengan jasa atau produk perusahaan secara tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya ada bagian pemeliharaan, bagian penyimpanan, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang tidak secara langsung berhubungan dengan produk yang dijual, tapi mendukung dari produksi produk tersebut gitu. Nah, kenapa kita harus melakukan alokasi biaya departemen pendukung? Karena ini diperlukan untuk melakukan penilaian persediaan, profitabilitas, kemudian penentuan harga. Karena ini semua nanti ada biayanya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa kaitannya dengan produksi. Itu sehingga nanti semua dihitung biayanya sehingga kita bisa tahu juga untuk menentukan harga. Nah, dalam mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen lain itu bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama tarif pembebanan tarif tunggal dan yang kedua tarif pembebanan tarif ganda. Untuk tarif pembebanan tarif tunggal ini dia mengkombinasikan biaya variabel dan tetap departemen pendukung untuk menghasilkan tarif pembebanan. Jadi di buku dicontohkan contoh perusahaan fotokopi. Jadi dia nanti menjumlahkan antara biaya variabel dan biaya tetapnya secara keseluruhan. Jadi biaya tetap dari perusahaan fotokopi ya dia dari sewa fotokopinya, mesinnya. Jadi kan biaya sewa itu tetap, kemudian biaya variabel adalah berapa banyak jumlah halaman yang difotokopi per bulannya. Nah, itu nanti dihitung. Nah, itu nanti adalah cara yang pertama, pembebanan tarif tunggal. Sedangkan pembebanan tarif ganda ini tarifnya dihitung terpisah melihat jenis sumber daya yang didasarkan pada faktor penyebabnya. Jadi bedanya dengan tarif tunggal, kalau tarif ganda itu kita lihat kegunaannya. Jadi bagaimana biaya itu timbul. Kalau tadi kita bicara perusahaan fotokopi langsung disamaratakan biaya sewanya untuk semua mesin. Kalau di tarif ganda kita lihat lagi biaya sewa itu berbeda-beda dilihat dari banyaknya jumlah halaman yang difotokopi. Jadi kalau semakin banyak jumlah halaman yang difotokopi maka mesin fotokopinya juga dibutuhkan yang semakin besar. Semakin besar mesin fotokopi, semakin besar juga biaya sewanya. Nah, sehingga biaya sewa itu nanti mengikuti jumlah halaman yang biasanya paling banyak di fotokopi gitu. Nah, itu dihitung berdasarkan penyebabnya atau bisa kita bilang ini sesuai dengan aktivitas yang dikeluarkan oleh biaya tersebut atau unit biaya tersebut. Biaya yang seharusnya dialokasikan adalah biaya yang dianggarkan, bukan biaya aktual. Jadi kita nanti mengalokasikannya itu dilihat dari biaya yang dianggarkan, bukan dari biaya yang aktual yang terjadi. Hal ini dilakukan agar terjadi efisiensi. Dan apabila terjadi ketidakefisienan departemen pendukung, ini nanti dia akan diteruskan ke departemen produksi. Jadi kita hitung alokasi biaya untuk departemen pendukung. Nanti kalau misalnya terjadi ketidakefisienan, maka ini tidak akan dilanjutkan ke departemen produksi. Itu gunanya. Nah, kemudian ini adalah soal di buku Akmen yang kalian harus kerjakan di halaman 399 latihan 76. Di sini ada soal Port company membebankan semua departemen dan sel manufakturnya untuk penggunaan jasa pemeliharaan mesin. Nah, ini jadi perusahaan Pollard ini menggunakan jasa pemeliharaan mesin. Nah, biaya yang dianggarkan untuk tahun tersebut adalah $193.200 dan jam pemeliharaan yang dianggarkan adalah 4.200 jam. Kemudian pada akhir tahun ternyata total jam pemeliharaan aktualnya yang sebenarnya terjadi adalah sebesar 4.110 dan biaya aktualnya adalah $190.60. Jadi ini lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah tarif penagihan untuk pemeliharaan mesin. Nah, tarif berarti kita pengen tahu per jamnya itu biaya pemeliharaan mesin itu membutuhkan biaya berapa sih gitu. Berarti tinggal dibagi biaya
pemeliharaan itu membutuhkan dana 100